وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ. Dia di belakang, dia ngobrol di belakang, saya dengar. Saya kebetulan kan kursi daerahnya pindah-pindah ya. Nah, kebetulan saya dekat pintu keluar itu. Utara itu, yang utara. Ya, dekat jeding itu, tangga itu. Dan ngumpulnya kan di situ para penerobos pusat itu. Sambil ngobrol di situ sudah mulai kewalan waktu itu. Gitu. Saya terus dia ngomong di atas itu kok berbeda gitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyarul muslimin, hafizakumullahu ta'ala, para saudaraku semua dimanapun Anda berada, para penyimak, penikmat, pengintip Ribat Akhir Salim. Pada pagi hari ini alhamdulillah keadaan cerah, keadaan sehat walafiat, dan semoga panjenengan bisa terus semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya kedatangan tamu lagi setelah kemarin dari Sleman, Jogja, yang podcast beberapa video yang sudah saya upload. Ada 4 video, yaitu isian kajian ada 3, kemudian kemarin baru saja tadi pagi, yaitu guyonan-guyonan yang renyah dan semoga bermanfaat. Kali ini saya kedatangan tamu, kita sapa dulu, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Penjenengan kasih nama siapa? Namanya Yanuar Arifianto, asli kelahiran Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Cuma kita dulu pernah ketemu waktu mondok di Blitar ya kalau nggak salah, Sukosewu, antara tahun 2008 kalau nggak salah ya. 2008 2009. Ya. Jadi beliau adalah Mas Yanuari, beliau dari Kertosono, aslinya tanah kelahirannya dari Kertosono. Dia teman saya sih, teman saya mondok di mana itu, di Sukosewu mana? Blitar, di Blitar, ya, Pondok Guru Busita. Lalu beliau hilang dari daratan saya. Setelah lama nggak komunikasi, akhirnya tahu-tahu ketemu di Tasik. Alhamdulillah 2019. Setelah 10 tahun, setelah 10 tahun ya. 11 tahun. 11 tahun ketemu lagi di Tasik saat asram atau daurah apa itu Ibnu Katsir ya. Nah, saya ingin tanya nih sama Mas Yanuar nih, ini kok iso tidak dengan saya itu, Anda itu sudah hijrah beneran atau gimana? Karena nggak semua orang bisa mendekat dengan saya. Gimana, Tat? Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi awal perjalanan saya menuju suatu titik saat ini itu memang bermula dari, saya akui semuanya yang paling banyak berjasa adalah Jokam alias Islam Jamaah. Nah, semua budi jasanya itu semua tetap saya kenang, saya syukuri. Ya. Mulai dari saya mondok, makan nggak bayar. Nah, tapi ternyata itu juga yang bayar jamaahnya dari daerah-daerah. Kemudian saya ditugaskan di Salatiga, yang akhirnya kenal dengan istri saya. Kemudian setelah itu saya ditugaskan sebagai mubalik tugasan ke Timika. Timika Papua 2010. Jadi setelah asrama itu ya? Setelah asrama itu saya sempat cari kerja sebentar, terus balik lagi ke Blitar lagi 2010-an lah, 2010 awal. Tapi saya enggak ada. Sudah lulus. Nah, kemudian saya setelah asrama Ibnu Majah 2010 itu ke Timika. Di sana
mulai jadi mubalik tugasan seperti umumnya mubalik tugasan di Jokam itu kenceng, metiti, pede, pol. Nah, walaupun ternyata setelah kita saat ini mencapai titik saat ini ternyata memang jauh kalau mengakui sebagai ustadznya. Gitu. Ya ini sebelum jenengan cerita masa tugas tadi, jenengan aslinya masuk Islam Jamaah itu sejak usia berapa? Kalau saya masuk mulai aktif itu sejak SMA kelas 1, 2, 3. Itu pun ya masih boleh dikatakan dandul. Saya orang tuanya jamaah Jokam enggak? Ibu saya, ibu kandung saya itu yang lama dalam jamaah. Bapak enggak? Kalau bapak enggak. Enggak. Jadi jenengan akhirnya terus mondok itu sampai tugas berapa kali, terhitung berapa kali? Tugas cuma 2 kali saja. Di Salatiga sama di Salatiga sama di Timika. Akhirnya jenengan sekarang setelah tugas Ma'isyah, ya kan istrinya Salatiga toh? Okay. Nah, terus sekarang jadi pengurus, waktu itu bukan sekarang ya, sekarang sudah dinonaktif, sudah dikeluarkan. Hanya terakhir jenengan di Salatiga ya? Di mana? Di Timika. Di Timika jadi pengurus. Terakhir itu saya setelah jadi mubalik tugasan diminta jadi penerobos kelompok, meningkat sedikit demi sedikit. Akhirnya sebelum dikeluarkan itu jadi mubalik desa. Nah, mubalik desa notabene Timika itu ada 2 desa saja. Satu daerah itu 2 desa. 2 desa. Itu pun satu desa itu 3 kelompok. 3 kelompok balik desa. Jauh-jauh jamaahnya. Kalau di wilayah kota dekat-dekat, kalau wilayah kota. Nah, kalau ada satu kelompok khusus di atas gunung itu memang khusus karyawan Freeport itu. Nah, kemudian 2 tahun sebelum keluar, alhamdulillah bisa ikut andil membesarkan UB. Waduh, mantap. Jadi manajer UB lah bahasanya ya. Itu ikut andil di UB, kemudian yang paling saya ingat alhamdulillah itu semenjak ada mubalik daerah yang mulai merintis memperkenalkan tahfidzul Quran ke Timika antara 2017 ya, 2017. Beliau alhamdulillah Mas Abdul Aziz kalau nggak salah sekarang sudah hijrah ke Lampung, sudah menanamkan fondasi itu. Saya yang melanjutkan jadi ketua halakoh di daerah. Padahal ada mubalik daerahnya, tapi cenderung ke saya enggak tahu, padahal bacaan saya juga semrawut banget. Nah, tapi alhamdulillah lantaran itu syukurnya ada tahfidz itu saya mulai semangat sedikit demi sedikit untuk mencari ilmu dan mencari tahu siapa sih Pak Ustadz Khalil itu. Sebelumnya kan nggak kenal, apalagi di pelosok-pelosok itu. Nggak kenal ya. Saya sempat belajar apa itu yang ditarik itu bukunya dulu. Mahabbatullah, ya, Al-Ikhlas. Yang ikhlas Al-Ikhlas? Ikhlas itu, lah itu luar biasa, saya senang sekali. Bahkan salah satu pemicu saya keluar atau dikeluarkan, dikeluarkan enaknya. Ya dikeluarkan terus keluar kan itu. Dikeluarkan terus keluar gitu aja. Dikeluarkan atau keluar. Nah, itu ketika saya telepon teman saya yang sudah jadi ketua halakoh sampai sekarang sudah masih dinonaktifkan, tapi nggak dikeluarkan. Nggak mau keluar. Karena salah satu putrane almarhum Wakil 4 dulu. Gitu. Itu telepon kemudian diceritani seperti ini kejadian di pusat Islam Jamaah di Kediri sana. Akhirnya saya cari info. Nah, saya kan kebetulan kalau pas enggak tahu, kalau secara maisah saya mungkin 3 bulan 4 bulan sekali kan pulang ke Salatiga. Jadi dari Timika pulang ke Salatiga. Biasanya kalau di wilayah Timika itu sekalian disuruh ikut daerahan. Jadi pendamping daerahan lah istilahnya, pendamping daerahan. Dari unsur daerahan. Nggak tahu pokoknya kalau wilayah luar Jawa itu, kalau wilayah Timika setahu saya itu kalau ada yang pulang kebetulan ada pengurus daerah atau apa itu diikutkan. Toh sana dakwanya kan double di PPG juga ada. PPG kan biasanya berapa bulan sekali itu kan harus datang ya. 2 bulan sekali. Itu kan mesti lo atas nama PPG lah gitu kadang. 2019 bulan 11 kalau nggak salah ya di Tasik itu ya. Iya. Nah, Sabtu saya daerahan hari Seninnya sebelumnya. Senin atau Selasa, Rabu sampai Kamis, Jumat itu masih di Tasik.
Jadi sampean waktu itu mau daerahan iso mampir dulu. ikut mampir. Ingin tabayun. Siapa sih Syekh Khalil? Alhamdulillah ketemu jenengan, ketemu Syekh Khalil, Iya, ketemu ketemu apa? Nah, itulah semua terbuka di situ. Jadi gini saudaraku, jadi waktu itu beliau tahun bulan 11 tahun 2019 itu mau menjadi pendamping pengajian khusus untuk para pemimpin Islam jamaah di perdaerah itu setiap bulan yang kumpul di Kediri. Dan beliau pendampingnya. Nah ini pendampingnya ini sebelum mendampingi hari Sabtu, dia Senin sudah berangkat di Tasikmalaya ngaji dengan kita dulu. Padahal kita sudah out ya waktu itu. Sudah out, sudah dikeluarkan. Jadi sampai sembunyi-sembunyi. Gini Tapi Mas. nggak ngerti setelah di NA maklumat waktu itu belum Nggak ngerti. Pokoknya oleh ngaji kan ya. Tapi tetap saya nekat. Masalahnya saya juga penasaran kan, pengen tahu apa sih yang dikaji, kenapa sih yang notabene ulama yang katanya kita digembur-gemburkan dari Islam kita murni dari Mekah Madinah dan beliau bertiga ustadz itu disekolahkan ke sana, kemudian kembali pengen menyampaikan sesuatu yang dia dapat, kok tiba-tiba dikeluarkan. Enggak hanya nonaktif, dinonaktifkan dulu kan terus di maklumat. Di maklumat. Jadi gini. Nah, berarti jenengan waktu itu kan masih aman sebenarnya ya. Jadi nggak ada yang curiga ya. Nggak ada sama sekali. Termasuk antum yang ikut di Azima ya. Azima juga ikut. Sama ikut ya. Padahal itu di dalam ya. Masih itu. Di dalam ya. Masih. Jadi masih di dalam tapi ikut Azima. Ikut reunian akbar ya itu para JRK tapi jenengan masih di dalam ya. Wes konangan dong itu. Belum konangan. Lalu jenengan konangannya kapan? Konangan ini saya nggak begitu mengingatnya, yang jelas setelah dari Azima itu kalau nggak salah jarak berapa bulan itu ada pengurus yang datang pengen tabayun. Nah, saya pikir sebenarnya saya sudah nggak tahan. Artinya nggak tahan itu setiap yang disampaikan dari pengurus nggak sesuai dengan hati nurani, dan bahkan contohnya ketika di mana itu Tasik itu kita mendapat informasi seperti ini yang sudah keluar ini, tapi ketika datang daerahan beda lagi. Ya waktu itu MC-nya yang terkenal Belantik Sapi itu mengucapkan sesuatu yang bertolak belakang itu loh. Dan kalau saya sedikit mengerti masalah apa itu namanya raut wajahnya ketika ngomong itu ada sedikit menutupi bohongnya itu sedikit kelihatan supaya istilahnya bahasanya tawang mungkin gini lip service kepada imam-imam daerah supaya tetap tenang gitu loh. Padahal saya waktu itu duduk di kursi yang ada timika, belakang saya dia ada di sini sama penggede-penggedenya Kertosono itu. Dia kocar-kacir ngurusi orang-orang JRK yang nyadap apa itu namanya, yang pengen ngerekam itu loh. Nah, bingung di situ dia belakang saya sudah istilahnya. Jadi foto itu enak wis di belakang ada istilahnya cyber untuk nangani kawan-kawan yang rekam itu. Dia di belakang, dia ngobrol di belakang, saya dengar. Saya kebetulan kan kursi daerahnya pindah-pindah ya. Nah, kebetulan saya dekat pintu keluar itu. Utara itu, yang utara. Ya, dekat jeding itu tangga itu. Dan ngumpulnya kan di situ para penerobos pusat itu. Sambil ngobrol di situ sudah mulai kewalan waktu itu. Gitu. Saya terus dia ngomong di atas itu kok berbeda gitu dengan ya. Jadi jenengan waktu itu terus asli nggak konangan jenengan itu indikasinya bagaimana? Apakah ketahuan ngaji, apa ketahuan HP, apa ketahuan Facebook, apa ketahuan WA? Yang jelas ketahuan saya itu setelah di tag tandai, sampai tandai di Facebook. Saya nandai. Ini sudah bergabung dengan para JRK dan cenderung ke sana. Sebelumnya, nah karena apa itu namanya, sana kan termasuk wilayah yang adem sebelum saya dinonaktifkan itu di maklumat itu. Nah, ketika mereka sudah mulai khawatir karena kan saya berteman dengan jamaah-jamaah sana dengan kan banyak sekali jamaah. Di Facebook, ketika dengan tag tandai, otomatis jamaah yang berteman dengan saya membaca. Lah itulah yang dikhawatirkan. Nah, setelah di maklumat pertemanan hilang siji. Oh gitu lah. Oh berarti pertemanan hilang sampean. Tapi ada 1, 2, 3 yang masih ngintip. Masih ngintip lah. Tapi alhamdulillah lantaran jenengan tanda itu
banyak jamaah yang mulai terbuka hatinya walaupun masih di dalam. Alhamdulillah. Gitu loh. Terus ini Itu ceritanya. akhirnya jenengan terus di maklumat. Maklumatnya sudah 1 tahun ini ada nggak? Maklumatnya lebih 1 tahun kalau nggak salah, sudah hampir 1,5 tahun lah. 1,5 tahun, 2 tahun dikeluarkan artinya ya, dikeluarkan dari cukam. Terus bagaimana dengan ekonomi? Biasanya kan kawan kan ekonomi itu persekusi terus deblek terus nanti pangan nanti ini mungkin bisa sharing lah. Alhamdulillah kalau secara ekonomi saya sudah sejak selesai tugas itu kan mandiri, jadi bekerja tidak ikut cukam. Walaupun pertama yang memodali saya itu adalah juga dari cukam, pengurus di salah satu pengurus Salatiga, dan saya masih punya itikat baik tetap bekerja atau bermuamalah dengan dia yang modali saya. Tapi karena dia juga khawatir terpengaruh. Akhirnya mungkin khawatir terpengaruh ya, akhirnya dengan diputus. Mencari alasan apa akhirnya putus. Tapi tetap pekerjaan jalan. Tetap jalan alhamdulillah. Dan untuk masalah ekonomi insya Allah aman. Dan yang paling istilah dalam tanda kutip kaget dan menyaksikan sendiri adalah ketika saya tidak boleh datang pengajian pertama. Nah, itu pertama kan baru dengar-dengar di Jawa seperti ini. Dan kemudian meningkat, yang terakhir itu meningkat tidak boleh sholat berjamaah. Padahal jarak masjid dengan rumah paling dekat. Paling dekat, paling dekat rumah, yaitu paling dekat rumah jenengan, tapi tidak boleh. Nah, ya itu yang aneh. Saya ingin sampaikan juga. Mereka beralibi, beralasan sudah beda kepahaman. Intinya sudah beda kepahaman, ngapain tetap sholat di sini. Sama juga aktif di media sosial. Menurut mereka menjelek-jelekkan. Padahal sudah saya sampaikan itu namanya saya tetap Pak Amar Ma'ruf, pengen jamaah-jamaah supaya mengertilah sedikit-sedikit apa sih yang terjadi dengan saya. Dan juga yang saya heran, mereka melarang saya sholat di masjid. Karena alasan beda kepahaman. Sedangkan jamaah mereka yang kerjanya mohon maaf keliling ya. Pokoknya kerja di jalan lah. Yang nggak pernah sambung. Kerja di jalan yang harus menjumpai sholat 5 waktu zuhur atau asar di jalan, otomatis mereka mampir masjid yang berbeda dengan kepahaman mereka juga. Istilahnya wong jopo-jopo wae oleh. Wong jopo-jopo orang luar aja mampir aja boleh. Tapi khusus dengan yang dianggap mantan berbeda kepahaman sudah tidak boleh sholat. Nah, bukan itu termasuk jamaah cukam itu kan juga ada yang kerja di luar, mungkin kerja dimanapun. Nah, mereka dengan tidak malunya mengeluarkan pernyataan itu kepada saya, sedangkan jamaahnya sendiri itu kan juga sholat di masjid yang beda kepahaman dengan mereka. Di luar gitu sana maksudnya. Maksudnya kok gak izin dulu cara kasaran Jawa. Jadi gitu. Jadi jenengan tadi sempat tapi itu bentuknya apa diterobos, diparani, apa disurati, apa dijaga langsung. Pagi-pagi saya mau ke sekolah kerja itu tamu, wah ini pengurus ini. Apa dalam hati mau diajak ngaji lagi nih, saya seneng ini. Ternyata Mas maaf mengganggu sebentar, waktunya nggak lama. Ini duduk. Sekarang sampean hasil musyawarah tidak boleh lagi sholat ke masjid dengan alasan apapun. Nah, Pak, ini kan saya mendengarkan azan. Apakah kewajiban saya bagaimana nanti kalau mendengar? Sudah nggak usah Mas, nggak apa-apa. Kalau misalkan oke lah, saya sekarang sudah mulai sholat di masjid umum. Nah, saya tetap subuh terutama paling dekat di situ saya tetap di masjid jamaah. Tapi ketika sholat zuhur, asar kalau pas hujan, apakah tetap nggak boleh? Dengan alasan apapun Mas. Mutlak nggak boleh semua 5 waktu. Mutlak nggak boleh. Dan hari pertama Jumatan itu langsung dijaga pasukan khususnya. Nah, padahal saya kan ada jadwal khotib nih. Nah, dikira saya mau Jumatan di situ. Padahal saya Jumatan di situ itu 2 bulan sekali belum tentu. Itu hanya saya masih menganggap dia saudara Muslim. Makanya saya sempatkan kalau nggak ada jadwal saya Jumatan di situ. Nah, yang jaga itu kebetulan juga teman kanca juga. Ini. Nah, jenengan kan gini, di sana itu kan muslimnya oke enggak? Muslimnya ya bukan mayoritas, termasuk minoritas tapi juga banyak. Artinya jenengan kan juga punya background mubalik lah. Setelah dikeluarkan kan karena
karena musimnya nggak banyak kan berarti lapangan dakwah kan ada. Nah kira-kira sampean setelah keluar masuk masjid ke masjid-masjid apa itu umum itu diminta nggak, artinya diminta dimanfaatkan semacam ngisi pengajian, ngisi apa? Kan jenengan kan mubalik backgroundnya kan sedikit banyak iso maca Quran lah paling ora ngartekne ya iso lah, tahu pinter kok. Tahu pinter. Pas pertama keluar memang apa yang dikatakan Jokam itu sedikit terbukti. Memang karena sebelumnya kan doktrinnya kan dilarang bergaul, pertama kan dilarang bergaul dengan orang yang bisa merubah kepahaman. Kabeh wong jobo. Akhirnya saya pengen menjadi Jokam yang taat. Yus bergaul sama Jokam tok. Pertama keluar memang sedikit bingung. Nah, tapi saya kan punya kenalan guru-guru kan banyak, guru-guru sekolah TK yang kebetulan juga mengajar di masjid. Nah, itu ditawari untuk ngajar khusus tahfidz di agak jauh memang. Nah, waktu itu saya masih ada kendaraan, ada gerobak, masih bisa 1 kali 2 kali. Nah, tapi karena terbentur jadwalnya sore, pulangnya malam, berangkatnya baru siang. Nah, akhirnya saya nggak bisa. Nah, setelah itu saya merapat ke mana? Semua pokoknya saya datangi, cari komunitas yang nyaman. Nah, kemudian terakhir ketemu sama saudara Jokam yang sudah hijrah 2011 gelombang Pak Mauludin. Nah, kemudian ditawari untuk khotbah. Nah, saya nggak minta ini. Nggak minta. Karena tahu kan mereka juga tahu kualitas kemampuannya Mubalik ini, cuma penyesuaian saja gaya khotbahnya di Jokam dengan di luar itu memang sedikit berbeda. Saya belajar dulu 1 tahun mendengarkan cara khotbahnya, alhamdulillah setelah itu dipercaya untuk menggantikan khotib itu setiap tahun, dan itu menjadi kesempatan saya untuk menyampaikan dakwah. Pertama menyampaikan dakwah Muslim secara umum dengan materi yang disampaikan. Yang kedua bisa preventif membentengi Muslim dari mungkin paham yang nggak umum. Nggak umum ya, saat itu tadi langsung nggak satu aja tadi. Nggak tegel aku tadi. Kenyataannya seperti itu. Karena kenyataannya. Dan responnya, alhamdulillah antusias. Oh gitu mas ya. Nah ternyata Islam Jamaah Jokam itu kayak gitu. Terus katanya gini. Saya jelaskan, mereka seneng dapat jawaban memang dari pelaku. Tidak hanya pelaku, bahkan pendoktrin gitu loh. Pendoktrin, korban, saksi, dan dari siji lah bahasanya. Ya. Tapi persekusi yang lain nggak ada. Nah, persekusi yang lain untuk dari Maisah insya Allah alhamdulillah mudah-mudahan aman. Kalau untuk omongan-omongan anak istri saya berlanjut karena istri saya waktu itu masih bertahan dalam jamaah di Jokam itu, tapi secara insya Allah secara kita sudah mengerti dan dia juga memahami menerima saya. Enggak seperti mungkin ada beberapa teman saya yang baru-baru di Kalimantan itu dituntut cerai sama istrinya itu. Istri saya tetap memilih jalan tetap dalam jamaah, sementara ini tetap nggak saya paksa segera keluarga. Nah, silahkan. Sampai sekarang anak saya nomor 1 tetap semangat ngaji di Jokam. Nggak masalah untuk saya. Tapi istri saya tetap ngaji dalam jamaah. Tapi saya kasih wanti-wanti. Kalau tetap ngaji di situ nggak masalah, tapi jangan sampai mengkafirkan atau menganggap bapak ayah dewi, orang-orang tuanya awake dhewe yang notabene dulu sholat, bahkan ada yang haji, itu nggak ada kesempatan masuk surga. Jangan. Nggak, tapi nggak ada omongan-omongan dari pengurus untuk mempengaruhi istri jenengan bagaimana? Kalau selentingan di Timika itu sempat ada. Suruh, wes yang diurus itu Januar kuwi. Bojone ngesakno, maksudnya iki diurus kondang ngurus cerainé kuwi. Tapi tetap saya simpan dalam hati, belum saya ungkapkan. Nah, kalau jiwa anak muda waktu itu pengennya tak parani wonge sing ngomong kuwi. Oh, itu. Nah, tapi saya tahan daripada istri saya toh masih ngaji di situ, tampet ya sampai sekarang. Oke, saudaraku semua, saya ingin mendengar close penutupan dari saudara saya ini tentang pesan kepada Jokam yang di dalam atau kawan-kawan muhajir, sedikit sepatah 2 kata untuk biar lebih mantap hijrah yang di luar, yang di dalam biar segera berakal sehat. 1 kata atau 2 kata monggo, atau 10 kata ya oleh. Silakan. Ada beberapa yang pengen saya sampaikan ke teman-teman semuanya, teman-teman saya masih di dalam Jokam ya. Dan juga kepada siapa saja yang mungkin saat ini mendengarkan,
bahwasanya apa yang dikatakan pengurus-pengurus Jokam itu hanya istilahnya omong kosong untuk menakut-nakuti jamaahnya. Tujuannya ujung-ujungnya cuan. Cuan atau uang. Ujung-ujungnya cuan. Seperti orang jualan suatu obat itu pasti yang targetnya adalah menakut-nakuti dengan berbagai macam penyakit. Seperti itu. Sama, ketika saya sebelum keluar itu ditakut-takuti. Nanti nggak payu jarene. Padahal doktrin dalam Jokam kan nggak boleh minta jadi pengurus, nggak boleh minta jadi apa kan. Paling enak itu jadi jamaah biasa. Nah, ketika saya keluar, saya mikirnya seperti aja, simpel aja. Wes pokoknya jadi jamaah, sholat tertib 5 waktu, kewajiban-kewajiban selesai. Tapi ternyata alhamdulillah Allah paring ya. Masih jadi khas Allah paring tenan enggak ya. Allah paring ilmunya masih dibarokahkan walaupun dengan ilmu yang terbatas, tapi masih bisa kesempatan untuk berbagi ilmu ke apalagi di pedalaman Papua seperti sekelas Ustadz Ikhwan ini masih ada tapi juga nggak banyak. Makanya seperti saya yang notabene ilmu masih terbatas sederhana ini juga masih bisa payu gitu loh. Masih bisa payu. Yang kedua, yang sering ditakut-takutkan adalah ngajinya piye gitu kan. Aku sudah pernah ngaji. Kalau sudah keluar dari Jokam itu garek nari awak. Apa nari awak bahasa Indonesia? Mau atau tidak lah. Hampir tiap hari, bahkan ba'da maghrib maupun ba'da subuh itu kajian itu luar biasa dan kualitasnya mohon maaf jauh. Jauh dari Jokam. Nah, kemudian nek metu jerene gak tahu infak pisan. Itu saya pertama juga infaknya ning ndi, kadang juga bingung gitu. Perlu rekan-rekan teman-teman ketahui bahwasanya kalau keluar itu kesempatan infak itu lebih luas dan insya Allah lebih tepat sasaran. Kita lebih bisa memilih lah mana yang prioritas, yang lebih berhak menerima. Bahkan kalau saya perhatikan di luar Jokam, ketika saya sholat subuh itu mereka mempraktekkan sedekah subuh itu apa ya? Itu saya baru ngertinya ketika sudah keluar. Padahal kita sudah ngaji lama. Itu mereka saya perhatikan hampir tiap hari ngisi kotak setiap habis subuh itu mereka. Ada lagi kira-kira? Ya mungkin itu dulu. Ada satu lagi mungkin saya menyampaikan seperti ini bukan berarti saya sudah merasa paling pol. Ini masih ciri khas mubalek. Tugasan biasanya sebelum turun itu ya bukan merasa paling pol, hanya pengen berbagi. Adapun saya setelah keluar itu banyak sekali kekurangannya. Terus terang ya. Jadi ini kalau salah satu ulama kan seandainya kejelekan kita ini berbau, baunya sandunya menyebar kabeh. Tapi hanya istilahnya balighu ani walau ayah, apa yang saya ketahui pengen berbagi. Kalau ada manfaatnya silahkan diambil, dan kalaupun toh ada tindak tanduk saya yang mungkin jenengan anggap itu nggak sesuai, nah itulah saya masih ada sisi manusianya. Seperti Ustadz Ikhwan, kalau dipetani sebelum keluar dari Jokam itu juga pasti ada. Pengurus-pengurus pusat Kediri Kertosono banyak itu banyak. Nah, makanya pengurus-pengurus di pusat Kediri Kertosono itu mau keluar itu takutnya seperti itu kan gitu loh. Iya kan? Kadung nyaman. Kadung nyaman kalau keluar pasti boroknya dibuka. Mereka malah repot sendiri gitu loh. Itu saudaraku semua, insyaallah kita sudah mendengar ungkapan hati yang paling mendalam yang disampaikan oleh Ustadz Yanuar. Jadi beliau termasuk salah satu teman saya dari sekian teman saya yang tidak memblokir saya. Awalnya nginceng-nginceng ya. Nginceng-nginceng ya. Bahkan katanya nama saya sudah masuk sampai Irian. Papua Timika. Itu termasuk Ustadz paling adu domba. Satu lagi. Padahal di 4S daerahnya sana. Nah, itu istilahnya bunglon makano bunglon waktu itu. Nah, saya dikorbankan untuk dimaklumat, padahal dia sendiri mempunyai kepahaman sudah sama dengan sampean. Hampir sama. Saya tanya waktu itu, bagaimana dengan Ustadz Adi Hidayat, Khalid Basalamah. Nah, itu saya tidak bisa menjamin Mas dia masuk neraka. Pasti ada kesempatan surga menghafal Quran. Nah, dia punya bab seperti itu. Ada dari 4S daerah ada 7 orang kalau nggak salah, yang 3 itu
itu sudah ada indikasi sebenarnya. Iya, bunglon. Bunglon, tapi bunglonnya rapi. Ketika ketemu saya sudah tidak mau tegur sapa. Tapi saya juga menghormati, artinya saya perhatikan dia juga sholatnya sudah di belakang orang luar, bahkan Jumatan juga pernah. Sudah pernah. Nah, itu 4S daerah tingkatnya. Masya Allah, alhamdulillah. 4S desa juga ada. Jadi Timika itu tipenya seperti itu karena terpaksanya masih bertahan dalam jamaah itu karena kita di perantauan itu kan memang butuh komunitas. Butuh komunitas. Dia mempunyai anggapan toh Jokam kan juga masih muslim ini. Iya. Jokam masih muslim, yang penting dia pribadinya tidak setuju dengan dia, tidak mengingkari itu. Bahkan salah satu 4S daerah itu nasihati saya, Mas, sampai nopo nggak ingat toh, halaman pertama tag tiap bulan kan harus perintah taat kepada ijtihad yang tidak maksiat. Nah, ini maksiat apa? Dia mengingatkan saya seperti itu. Cuma saya orangnya diam, Mas, gitu. Dia bilang gitu sama suami istri itu. Ya, saya cuma diam. Masa kita sesama manusia, bahkan yang beda agama pun suruh baik. Sarukun ya. Masa dengan sampean yang notabene dulu kita pernah kenal, masa nggak boleh tegur sapa? Ya itulah salah satu contoh ijtihad maksiat. Menonaktifkan ulama itu juga dia sadar ijtihad maksiat. Nah, cuma karena dia di perantauan kita butuh komunitas maka tetap bertahan di situ. Itu saya hormati privasinya, seperti silahkan gitu. Tapi paling tidak dakwah kita jenengan maupun saya kan insya Allah sama. Nggak harus jenengan jadi JRK. Nggak harus. Yang pahamnya sesuai bisa dengan menghilangkan sedikit demi sedikit kekeliruan dalam jamaah itu boleh dikatakan dakwah kita itu berhasil. Nah, niatnya jenengan nggak harus ikut kita JRK. Jenengan belum tentu mampu gitu. Belum mampu. Berat sekali. Biar kita yang tanggung. Kita aja. Orang terlanjur tapi tadi resiko aja. Gitulah, berat sekali memang. Ya, itu jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah demikian saudaraku semua. Pada kesempatan di pagi hari ini kami ngobrol santai dan semoga bermanfaat obrolan santai seperti ini, menginspirasi jenengan bisa banyak yang sadar mulai Sabang sampai Merauke, Timika dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke bisa mendengar dan insya Allah kita suatu saat juga kita ketemu dengan kawan-kawan di berbagai daerah untuk membuka akal waras, membuka akal sehat, membuka akal selamat. Salam akal sehat, salam akal selamat, salam akal waras. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر